pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru diambil pemerintah sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat di masa pandemi ini. Pemerintah melakukan survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan rancangan non-probability sampling yang merupakan kombinasi dari confined, voluntary, dan snowball sampling untuk mendapatkan respon partisipasi sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 1 minggu. Pelaksanaan survei. Keunggulan dari survei ini, yang pertama, menyediakan data dan statistik terkini sehingga dapat merespon kebutuhan data secara cepat. Yang kedua, sebagai alat untuk memberikan gambaran dan kondisi terkini terkait perilaku masyarakat di masa pandemi, khususnya mengenai protokol kesehatan. Yang ketiga, pertanyaan dalam kuesioner dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terkait dengan upaya penanganan wabah. Sedangkan keterbatasan survei, yang pertama, analisis yang dihasilkan merupakan gambaran individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei dan tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, dalam analisis ini dipublikasi dengan menggunakan penimbang yang belum dilakukan. Lalu kita lihat dari hasil surveinya. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan termasuk sangat tinggi. Yang pertama, memakai masker ini dengan tingkat persentase 91,98%, jadi cukup tinggi ini. Yang kedua, penggunaan hand sanitizer atau disinfektan ini mencapai 77,71%. Yang ketiga, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun mencapai 75,38%. Yang keempat, menghindari jabat tangan mencapai 81,85%. Yang kelima, menghindari kerumunan mencapai 76,69%. Sedangkan yang keenam, menjaga jarak mencapai 73,54%. Tingkat kepatuhan responden berdasarkan data-data di atas ini termasuk kategori sudah baik. Jadi data ini termasuk cukup tinggi. Kalau kita lihat dari menghindari kerumunan ini mencapai persentasenya di atas 60%. Padahal dia dari segi budaya, masyarakat Indonesia ini suka berkumpul, ya bersosialisasi, ngopi-ngopi bareng gitu. Tapi dari survei yang dilakukan pemerintah ini, masyarakat cukup patuh. Yang kedua, kita lihat dari menghindari jabat tangan. Ini juga mencapai di atas 70%, jadi hampir 82% ini. Ini termasuk cukup tinggi, padahal Indonesia ini budaya penjabat tangan ini sudah cukup dekat dengan seharian manusia, mulai dari transaksi ekonomi, kemudian setelah sembahyang berjamaah, kemudian ketika bertemu seorang biasanya berjabat tangan. Menjaga jarak juga cukup tinggi, mencapai 73,54%. Kita lihat survei pemerintah, ini masyarakat cukup sangat patuh ya terhadap protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Sedangkan kita lihat dari rentang usianya, ini rentang usianya bervariasi. Usia paling tinggi ini usia antara 31 sampai 45 tahun. Ini jumlah persentasenya 39,83%.
Kemudian usia 46 sampai 60 ini 24,61%, sedangkan usia 17 sampai 30 ini 30,76%, sedangkan usia di atas 60 ini hanya sedikit sekali, yakni 4,80%. Padahal usia di atas 60 ini termasuk usia yang sangat beresiko terpapar COVID. Sedangkan kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, survei ini sebagian besar adalah perempuan mencapai 58,61%, sedangkan jumlah prianya hanya 41,39%. Kalau kita lihat dari segi pendidikan perguruan tinggi ini setara S1 ini paling tinggi, jadi termasuk orang yang berpendidikan tinggi yang disurvei mencapai 43,88%. Hanya saja persoalan ini kalau kita lihat dari tentang usia, orang yang telah mencapai di atas 60 ini apakah masih bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh surveyor, sedangkan kemampuan memahami pertanyaannya mungkin sudah berkurang karena usianya sudah sangat lanjut atau lanjut usia.